bersama saya Nyoman Winata dalam program Berita Terkini, dan kali ini saya mewawancarai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali, Bapak Ida Bagus Murah Ade. Kita akan menanyakan sedikit tentang kondisi ketenagakerjaan Bali akibat COVID-19. Om Swastiastu. Mungkin masyarakat perlu diberikan gambaran sedikit, karena kan ini ada dampak COVID sudah luar biasa terhadap ketenagakerjaan di Bali. Nah, kenapa sekarang kondisi terakhirnya yang Pak Kadi bisa pantau berapa jumlah tentang yang kehilangan pekerjaan atau yang terdampak dari COVID-19 ini? Baik, terima kasih ya Pak. Sesuai pendataan yang kami lakukan bersama Dinas Kabupaten Kota, bahwa sampai kemarin itu terdapat pekerja formal, Pak. Ini pekerja formal. Pekerja formal yang terdampak. Ya, kebetulan kami mendapat tugas yang mendata pekerja formal yang ada di Bali itu yang dirumahkan jumlahnya 52.387 orang. Kemudian sementara yang di PHK itu ada 1.204 orang. Itu data yang kami terima sampai kemarin, dan kami mendapat laporan bahwa semalam ada lagi laporan ya, sebab kita datanya terus bergerak gitu ya? Masih bergerak. Laporan itu dikirim melalui email, itu ada WA juga kita terima. Jadi data ini kita lanjutkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Tenaga Kerja. Adapun untuk fungsinya adalah sebagai dasar atau bahan dalam pengambilan kebijakan, barangkali kebijakan apa yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau yang dimaksud dengan sektor formal itu napi? Sektor formal itu adalah mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tentunya ada terdaftar itu ya, ikatan kerjanya, ada perjanjian, kemudian perusahaannya itu sudah terdaftar, ada badan hukumnya. Ya, termasuk seperti di hotel, restoran, dan industri-industri. Ya, kalau nanti sudah dapat data yang berapa jumlah tenaga kerja yang dirumahkan, berapa tenaga kerja yang di PHK, itu akan ada semacam bantuan nanti yang akan diberikan oleh pemerintah? Kita akan mendataan dulu, Pak. Jadi berdasarkan data ini nanti langkah apa yang akan dikeluarkan, kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Kita juga sangat membutuhkan sekali data daripada ini. Oke. Baik, yang berkaitan dengan kartu prakerja ini kan juga cukup ramai secara nasional. Apakah ini juga sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali atau pendataan atau seperti apa yang sudah sampai hari ini? Terima kasih. Sebagaimana kita maklumi bahwa kartu prakerja itu sudah di-launching oleh Bapak Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian pada tanggal 11 April. Kemudian sejak itu masyarakat sudah bisa mengaksesnya. Situs daripada prakerja.go.id. Nah, namun demikian praktek yang terjadi di lapangan masih ditemukan kesulitan. Nah, oleh karena itu kita, jadi pemerintah dalam hal ini Pemprov Bali maupun pemerintah kabupaten membuka posko pendampingan. Ada posko. Ya, ada poskonya. Jadi saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mengakses itu tersebut kita bantu melalui sarana yang ada. Tapi sudah adakah tenaga kerja di Bali yang mendapatkan kartu prakerja atau sudah masuk ke prakerja? Ada? Ya, bagus. Jadi begini, gelombang pertama itu dibuka tanggal 11 sampai tanggal 17 April. Dan pengumumannya kemarin ya tanggal 20 April. Jadi umumkan 17 tahap tahap pertamanya itu. Ya. Cuma sayangnya dan setelah pengumuman itu kita belum memperoleh informasi dari pusat. Itu kan terpusat ya? Iya, karena terpusat se-Indonesia. Jadi kita sejauh ini belum memperoleh data. Tapi yang maksud saya sudah ada yang mendaftar melalui. Banyak sekali sudah banyak mendaftar. Memang yang data Pak kita tahu itu yang mendaftarnya itu adalah mereka yang kita bantu. Yang di Desnaker saja sampai kemarin kurang lebih 60 orang yang kita bantu, itu mereka yang memang menemui kesulitan di dalam
mengakses situs tersebut. Jadi mereka mendaftar, kemudian diverifikasi di pusat, Ya, akan diumumkan siapa nanti yang berhak, begitu ya? pengumumannya pun secara online kepada online. pribadi-pribadi itu, Pribadi. Oh. melalui email, melalui WA-nya. Jadi kita nggak mengetahui siapa-siapa, makanya kita kejar pusat, mencari data siapa saja sih yang khususnya yang dari Bali yang sudah diterima. Baik. Itu maksudnya jangan sampai terjadi double ya, data ya, double. dapat double orang. Ya kalau ada program-program yang lain ya ini sudah prakerja, program lain juga dapat biar nggak itu. Oke. Oke, Pak Kadis, yang satu lagi tentang pertanyaan saya mungkin berkaitan dengan data PMI ini yang kemarin agak simpang siur gitu ya. Iya. Mungkin ada klarifikasi dari kerjaan ini kenapa mungkin datanya agak susah untuk dikirimkan. Kalau gitu ya. data PMI itu ada dua regulasi yang bukan ya, dua regulasi sama-sama benarnya juga. Jadi yang di bawah Kementerian Kerjaan itu Undang-Undang 18 tahun 17 di luar sana, yang turunannya adalah Peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 10 2019 ya. Nah, itu turunannya. Dan itu pun sebagai pengendali di daerah itu adalah BP3TKI. Dan BP3TKI pun secara reguler sudah menyampaikan berapa saudara-saudara kita yang bekerja ke luar negeri. Ada laporan dan jenis laporan. Sehingga kita tahu data khususnya yang mereka yang dari Bali yang melalui BP3TKI. Dan data terakhir yang laporan dari BP3TKI itu jumlah yang berangkat dari Bali ke KTP Bali itu 3.984. 3.984. Itu yang dari BP3TKI. Sedangkan yang regulasi yang kedua itu adalah mengacu Permen Perhubungan, Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2013. Nah, sana. Jadi memang di regulasi itu tidak diatur bahwa yang diberangkatkan itu disampaikan atau dilaporkan atau diberitakan kepada dinas provinsi. Nah, untuk menghindari terputusnya itu, kami di Disnaker provinsi sudah melakukan upaya-upaya sifatnya door to door mencari kepada manajemen yang memberangkatkan tenaga kerja keluar. Kita mencari data, Pak. Mencari data ke agen-agen yang ada di Bali. Sehingga kami peroleh mereka itu 11.452 orang. 11.000. Nah, ketika kita jumlahkan, jadi keseluruhannya 15.436. Itu data yang ada, yang tersedia ya? Data-data yang ada. Itu data yang kita peroleh dari BP3TKI dan agen-agen yang ada di Bali. Kemudian tidak menutup kemungkinan mereka-mereka tenaga kerja kita yang di Bali banyak yang berangkat dari agen-agen yang luar di Bali. Yang dari luar Bali seperti Jakarta, Surabaya, gitu. Yang tidak ada agennya di Bali. Nah, inilah yang menyebabkan datanya agak susah. Agak susah dan yang bersangkutan pun tidak melaporkan kepada kita. Kalau mungkin misalnya muncul angka 22.000 tenaga kerja PMI katanya, itu Maaf, masih itu bisa saja, tapi bisa saja tidak kan gitu berarti. Bisa saja iya, bisa tidak. Itu angka 22.000 itu adalah informasi yang diberikan oleh KPI Bali. Sejak setahun yang lalu juga angkanya dipasang seperti itu. Setelah kita selusuri data, ternyata datanya tidak sebanyak itu, Pak. Nah, ini cukup saya kira agak cukup penting juga informasi ini. Kalau selama ini kita kan 22.000, ada yang bilang 35.000. Mungkin sebenarnya aslinya tidak sebanyak itu kan gitu, Pak Kadis ya. Ya bukan, itu versinya KPI entahlah, tapi setelah kita minta data pendukungnya itu ya tidak diperoleh angka itu. Bahkan jauh di bawah itu gitu. Di bawah itu ya. Sedang angka bukan mana yang terendah. Jadi angka yang kita peroleh ya ini. Ini yang tentang data agak. Mungkin Pak Kadis punya harapan tidak? Kita kan kepada masyarakat juga terkait dengan kartu prakerja atau program-program dari dinas tenaga kerja terkait COVID ini yang perlu mendapatkan atau perlu diketahui oleh masyarakat Bali khususnya. Jadi pemerintah pusat sudah meluncurkan program kartu prakerja. Jadi kartu prakerja ini sejatinya adalah
program bantuan biaya pelatihan dan insentif. Oke. Biaya pelatihan artinya peserta yang diterima menjadi peserta program Kartu Prakerja, di samping dia akan memperoleh kompetensi atau keterampilan, dia akan juga memperoleh insentif berupa uang. Jadi harapan kita, sepanjang memenuhi syarat, silakan daftarkan diri mengikuti program prakerja yang sudah di launching ini. Jadi karena mekanisme sangat sederhana sekali, dan itu pun dibuka sebanyak 30 gelombang. 30 gelombang ya. Totalnya berapa? Artinya jatah kita kuota untuk Bali? Kalau jatah per daerah tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau biayanya, kalau kita lihat siaran pers daripada Kemenku itu kan biayanya 20 triliun. Itu seluruh ya. Ya. Jadi bisa diperkirakan berapa itu kalau setiap orang itu nantinya kalau menjadi peserta akan memperoleh bantuan biaya untuk pelatihan 1 juta, kemudian mendapat insentif uang 600.000 per bulan selama 4 bulan, jadi 2.400.000 ditambah bantuan biaya survei 50.000 per bulan selama 3 bulan. Ya, seperti yang itu insentif yang. Jadi masyarakat yang membutuhkan, memerlukan ini bisa memanfaatkan bisa itu. Jadi jangan lupa syarat utama adalah umur minimal 18 tahun. Kemudian tidak sedang mengikuti pendidikan formal atau resmi. Artinya tidak kuliah. Sedang kuliah, sedang sekolah. Itu bisa. Baik. Masyarakat bisa memanfaatkan itu. Iya, bisa. Oke. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Saya kira ini ada beberapa inovasi penting yang bisa disampaikan oleh Pak Kadis. Dan tadi yang terakhir tentang mungkin masyarakat Bali bisa memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kartu prakerja, kemudian juga tentang data-data mungkin juga ini perlu diklarifikasi. Demikian berita terkini bersama saya Nyoman Winata. Sampai jumpa lagi di berita terkini berikutnya.